Indonesia mau diobrak-abrik. Oknum-oknum purnawirawan TNI mau menggulingkan pemerintahan yang sah. Waduh, waduh, waduh. Ini muncul pernyataan menohok AM Hendro Priyono terhadap orang-orang ini yang menginginkan kekacauan di negara kita. Pak Wirawan, Pak Parman, Pak Mugi, kita satu hati. Kita merasa kita udah tua. Kami merasa bahwa kami nggak lepas dari doa dan juga usaha semaksimal yang masih bisa dikerjakan supaya kalau ada hal-hal yang kita lihat aneh di masyarakat bangsa kita mencari kesalahan kami dulu di mana. Luar biasa. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Dan saya Amin. Juga, ya, kami ini juga akan mohon maaf lah kepada Presiden, Wakil Presiden, dan pemerintah bahwa kami ini ada di antara yang mungkin membuat atau mengganggu. Padahal beliau udah bilang bergabung atau jangan mengganggu. Ini baru suara purnawirawan TNI yang sejati, yang sesungguhnya tidak berusaha mengulang kejadian kerusuhan 98. Tidak berusaha mengacaukan keutuhan NKRI. AM Hendro Priyono meminta maaf atas nama orang-orang ini, barisan sakit hati ini, anak-anak abah ini yang mengancam akan menggulingkan pemerintahan yang sah, mau menduduki Senayan, teman-teman. Nah, saya harapkan kita tidak ada lagi lah yang mengganggu, biar aja dia bekerja. Dan juga pasti kita udah pilih kok, Presiden Wakil Presiden kan kita yang pilih. Kemudian saya baca hasil survei dari media yang juga terpercaya seperti kalian ini, 80,1% masyarakat puas dengan kinerjanya pemerintah sekarang. Jadi lalu kita ada yang merasa tidak puas, menurut saya kan kita komunikasikan aja nanti kalau masih ada yang tidak puas, kita komunikasikan ya kan dengan baik. Jadi semestinya teman-teman, bukan begitu caranya kan. Kalau mereka memang purnawirawan TNI yang nasionalis, tidak begitu caranya. Tidak berusaha mau mengacau balaukan kesatuan keutuhan negara kita. Dengan mengancam-ngancam akan memakzulkan Gibran, akan turun ke jalan, demo, mengulang kejadian serupa seperti yang terjadi di tahun 1998, kerusuhan. Apakah rencana-rencana, apakah dengan sikap-sikap mereka ini mencerminkan seorang tentara jiwa kesatria? Saya kira tidak demikian. Tugas mereka seharusnya untuk menjaga negara ini, malah mereka yang menginginkan kekacauan di negara Indonesia. Jadi apa yang mereka suarakan, apa yang mereka argumentasikan selama ini, orang-orang ini seperti Fahrul Razi, Sunarko, dan siapa lagi, oknum-oknum purnawirawan TNI itu tidak mewakili purnawirawan TNI pada umumnya. Hanya segelintir orang. Seperti AM Hendro Priyono inilah yang perlu dipedomani. Dia jelas berada di posisi yang tepat dan benar demi keutuhan negara Republik ini. Bahkan secara tegas dia meminta maaf terhadap Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Yang bilang Pak Prabowo akan ganti Mas Gibran kan itu adalah halusinasi mereka sendiri kan. Halusinasi orang-orang jahat yang ingin menerapkan kejahatan di negara ini. Betul. Dan mereka kecewa ya ketika Pak Prabowo begitu harmonis dengan Mas Gibran. Dan keharmonisan ini bukan dibuat-buat ya, memang dari dulu. Dan sebagai presiden dan wakil presiden memang mereka saling menjalankan peran ya yang baik di negara ini. Makanya orang-orang jahat ini selalu berupaya ya bagaimana caranya agar supaya terjadi masalah antara presiden dan wakil presiden.
Tapi saya Jadi orang-orang jahat ini teman-teman ya, kita bilang orang-orang ini adalah orang-orang jahat. Mereka berupaya menanamkan benih-benih kebencian, mau mengadu domba, mau menghancurkan hubungan harmonis antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Mereka jelas kepanasan dengan keharmonisan, dengan satu visi misinya antara Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih lagi teman-teman, keharmonisan Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Mereka mau mengacaukan itu sebenarnya teman-teman. mereka tidak pernah berhasil. Kita sudah pernah melihat kan bagaimana cara mereka ketika Pak Prabowo masih menjadi calon presiden ya. Mereka berupaya bagaimana memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu kan. Tidak berhasil. Mereka akhirnya ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran jadi presiden, mereka berupaya bagaimana Pak Prabowo tidak melibatkan Pak Jokowi. Mereka berhasil juga. Lalu karena tidak berhasil, mereka berupaya bagaimana membuat hubungan Pak Prabowo dan Mas Gibran renggang. Tidak berhasil juga. Dan mereka akan melakukan terus gitu kan upaya-upaya seperti ini. Tapi masalahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran bukan orang-orang jahat seperti mereka, sehingga agak sulit ya. Karena kalau cara berpikir orang-orang jahat ini bagaimana mendapatkan kekuasaan dengan cara yang buruk ya. Sedangkan Mas Gibran dan Pak Prabowo itu sudah mendapatkan kekuasaan, mereka berpikir bagaimana menjalankan kekuasaan ini dengan baik. Betul. Maka nggak akan pernah ketemu ya, cara pandang mereka dengan cara pandang Pak Prabowo dan Mas Gibran nggak akan pernah ketemu. Itu fakta pahit ya. Fakta pahit yang sulit, yang tidak diterima oleh barisan sakit hati, oleh anak-anak Abah, oleh purnawirawan TNI yang mau mengacaukan, yang mau mengobrak-abrik keutuhan NKRI. Berbagai fitnahan jelas mereka lemparkan. Berbagai isu jelas mereka lemparkan juga. Berbagai apapun narasi-narasi sesat. Ada upaya-upaya untuk membuat hubungan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu renggang. Mau menanamkan kebencian di antara mereka. Tapi sayangnya tidak bisa. Berbagai upaya, berbagai rencana-rencana jahat mereka gagal terus dan gagal terus. Sehingga jelas dasar itulah yang membuat akhirnya mereka makin kepanasan sampai mengancam akan menduduki Senayan dan mau mengulang kejadian kelam seperti yang terjadi di tahun 1998 silam. Kerusuhan itu mau diulang sama orang-orang ini. Dan ingat kawan-kawan, jangan sampai, jangan kita-kita ini terpengaruh hal-hal buruk dari narasi-narasi sesat orang-orang ini. Mari kita jaga negara ini tetap baik, berjalan sesuai dengan yang diinginkan, dan segala visi misi presiden dan wakil presiden berjalan sesuai dengan target. Apa sih untungnya kalian mau menjarakan Jokowi kalau bisa? Betul. Kalau kebalik gimana? Nggak ada, yang ada kalian di penjara. Iya. Kan saya sudah bilang, Elida aku ini lumayan sakti loh. Oke. Ada beberapa orang yang aku sebut itu kalau bilang cacat, celaka. Waduh. Nah hari ini aku bilang, Roy Suryo, Roy Panci, ya Rismon Sianipar, Dokter Tifa, hati-hati kau pasti di penjara. Wah. Ada gimana nih teman-teman? Firdaus mengulti Roy Suryo, Rismon, Dokter Tifa dan yang lainnya yang terus berusaha nyerang-nyerang, nyentil-nyentil, nyinyir ke Pak Jokowi dan Gibran. Ini juga terafiliasi teman-teman dengan purnawirawan TNI. Sama-sama memiliki tujuan, agenda yang sama teman-teman. Ya, kau pasti di penjara kalau kau begini terus. Gitu. Jangan coba-cobalah kalian itu berbuat seperti itu, memprovokasi. Negara ini lagi membangun menuju negara maju.
Jadi risetnya dalam mimpi atau dalam mana? Dalam alam barja. Dalam Dan dia kan selalu tidak puas dengan kerja daripada polisi ini yang lembaga resmi negara Indonesia. Kalau dia nggak puas, cobalah Rismon, ya, Roy Panci, kau bikin negara sendirilah. Apa? Aduh. Roy Suryo, Rismon disuruh bikin negara sendiri. Lagian mereka-mereka ini sangat keterlaluan sekali sih teman-teman. Apapun yang disampaikan, yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga resmi, mereka tidak percaya satupun. Terus apa dong? Terus gimana dong? Kalau mereka-mereka ini nggak percaya apapun yang disampaikan oleh lembaga-lembaga resmi negara. Apa yang disampaikan, apa yang sudah diteliti oleh Bareskrim Polri, mereka tidak percaya. Pernyataan dari UGM, mereka juga tidak percaya. Aduh. Ya sudah tepat. Solusi yang sudah disebutkan oleh Firdaus tadi, bikin negara sendiri saja. Biar mereka sesuka hati di sana. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini, mengenai purnawirawan TNI yang berusaha merusak negara kita, kemudian pernyataan-pernyataan menohok dari AM Hendro Priyono, kemudian terhadap orang-orang ini juga, Roy Suryo, Rismon. Gimana? Silakan tuliskan komentar terbaik kamu di kolom komentar yang ada di bawah ini.